Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadriana dari kelas akuntansi C, NIM 90400118123. Sekarang saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama e-commerce dan yang kedua crowdfunding. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu e-commerce. Ini saya akan menjelaskan 4 topik utama dari e-commerce. Yang pertama, e-commerce dan internet. Yang kedua, e-commerce bisnis dan teknologi. Yang ketiga, platform digital mobil dan e-commerce mobil. Dan yang keempat, membangun e-commerce. Karena e-commerce bukan hanya tentang belanja online. E-commerce saat ini yang dikenal secara umum, e-commerce seringkali dikaitkan dengan istilah belanja online, merujuk pada aktivitas membeli barang lewat internet. Definisi normalnya, transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai secara digital atau terjadi dalam jaringan internet antar dan antara organisasi dan individual. Alasan e-commerce berbeda yaitu ada di mana-mana. Baik pebisnis maupun konsumen dapat mengakses di mana saja. Jangkauan global yaitu bisnis lintas budaya dan bangsa, standar universal, standar teknis internet sama di seluruh dunia. Kaya manfaat, di sini e-commerce menghasilkan pesan dalam teks, audio, dan video yang dapat diakses banyak orang secara bersamaan. Interaktif, memungkinkan komunikasi dua arah kepada informasi. Jumlah dan kualitas informasi bagi pebisnis dan konsumen lebih baik. Selanjutnya, personalisasi. Yang dimaksud dengan personalisasi yaitu pengguna baik pebisnis maupun konsumen dapat mengatur informasi sesuai apa yang diinginkan. Selanjutnya, teknologi sosial, yaitu mudah membuat dan membagikan informasi lebih banyak yang bisa mengakses. Konsep utama e-commerce: pasar digital dan barang digital dalam pasar global. Pasar digital yaitu sangat fleksibel, biaya pencarian barang dan transaksi lebih rendah, tidak banyak biaya tambahan dalam menjalankan bisnis. Proses bisnis yang lebih sedikit membuat harga bisa lebih murah. Tipe-tipe e-commerce. E-commerce mempunyai 3 tipe. Yang pertama, bisnis ke konsumen, di mana penjualan langsung pada konsumen akhir, biasanya perusahaan atau produser punya website sendiri. Yang kedua, bisnis ke bisnis, di mana penjualan terjadi antara pelaku bisnis, biasanya terjadi antara perusahaan dan supplier atau reseller. Dan yang ketiga, konsumen ke konsumen, di mana penjualan dilakukan dari konsumen ke konsumen. Transaksi bisa terjadi melalui marketplace seperti Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, atau platform penjualan barang pribadi atau bekas. Terdapat beberapa model bisnis e-commerce, yaitu portal, di mana portal yaitu gerbang untuk masuk dalam web, contohnya Yahoo, Google, dan Facebook. E-tailer yaitu toko retail online yang biasanya menjual barang-barang yang juga bisa dibeli langsung dalam toko. Penyedia konten yaitu mendistribusikan konten seperti video, musik, foto, teks ke dalam video, contohnya iTunes. Perantara transaksi, di mana situs yang memproses transaksi untuk konsumen, contohnya Traveloka dan Booking.com. Penyedia layanan yaitu menjual jasa online, contohnya Instagram. Penyedia komunitas yaitu menciptakan lingkungan di mana orang-orang dengan ketertarikan sama bisa berkumpul, contohnya di Facebook, Twitter. Dan pendapatan e-commerce, yang pertama pendapatan iklan, yaitu situs menarik pengunjung dalam bentuk jumlah besar, kemudian memberi ruang untuk beriklan dengan memasang tarif tertentu. Pendapatan penjualan, di mana perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Dan yang ketiga, pendapatan pelanggan, di mana situs web memasang tarif bagi pelanggan untuk mengakses beberapa penawaran, contohnya yang lagi tren sekarang yaitu Netflix dan View. Yang keempat, pendapatan free, yaitu menawarkan layanan dasar secara gratis namun memasang tarif premium untuk fitur lebih, misalkan aplikasi pemutar musik.
Yang kelima, pendapatan biaya transaksi, di mana perusahaan mendapatkan bayaran dengan menyediakan tempat melakukan transaksi. Pendapatan ini termasuk dilakukan dalam layanan GoFood atau GrabFood. Pendapatan afiliasi, di mana pemilik situs web mendapatkan bayaran dengan merekomendasikan atau mengirim pengunjungnya ke situs lain. Sekarang di Instagram dikenal dengan sebutan endorse. Selanjutnya yaitu platform digital mobil dan e-commerce mobil. Aplikasi dan layanan berbasis lokasi, di mana meliputi layanan geososial atau memberitahu lokasi orang tertentu. Geoperiklanan, memberitahu lokasi toko, restoran, dan bisnis lain yang dekat. Geoinformasi, memberitahu informasi tertentu dari hal-hal di sekitar. Layanan perdagangan mobil lainnya, aplikasi-aplikasi yang memungkinkan konsumen mengakses informasi produk dari smartphone sendiri. Biasanya, website penjualan online juga dibuat versi aplikasi yang dapat diunduh di smartphone sendiri. Selanjutnya yaitu membangun e-commerce. Nah, apa saja yang ingin dipertimbangkan jika kita ingin membangun platform e-commerce? Yang pertama, sasaran bisnis, kemampuan sistem dan informasi, di mana kita harus sesuaikan dengan bisnis yang dijalankan. Yang kedua, membangun sendiri vs ahli daya, yaitu sesuaikan dengan kemampuan. Apakah kita akan membuat sendiri atau menyewa jasa pembuat platform? Selanjutnya, materi kedua yang akan saya bahas yaitu crowdfunding. Artian dari crowdfunding yaitu dana atau ikon dana yang ditujukan satu ikon istilah yang digunakan pengumpulan dana atau penerimaan dari banyak pihak untuk suatu proyek tertentu, baik itu proyek sosial maupun proyek bisnis. Ada 5 tipe atau bagian-bagian dari crowdfunding. Yang pertama yang paling dikenal atau yang paling populer yaitu donation crowdfunding, di mana proyek didanai atau yang dimintai pendanaan adalah yang berbasis donasi atau membantu untuk orang lain. Di sini bukan lagi bisnis yang dijadikan ladang usaha, dan yang memberikan dana atau donatur semua orang bisa mendonasi dengan cara melalui fundingnya masing-masing. Contohnya di Ayo Kita Bisa.com atau Ayo Peduli ID. Kedua yaitu lending base atau dikenal dengan istilah P2P lending. Tipe ini kadang dianggap berbeda dengan crowdfunding karena tipe ini berbasis pinjaman atau memberikan dana ke suatu proyek dengan tidak cuma-cuma. Jadi orang yang memberikan pinjaman itu diberikan bunga tertentu atau dapat feedback berupa penghasilan, di mana bunganya tergantung hasil kesepakatan antara pemberi dana. Salah satu contohnya yaitu akselerasi. Yang ketiga yaitu equity crowdfunding seperti P2P lending, yang dimana bukan hanya sekedar mendonasi tetapi juga untuk mendapatkan imbalan berupa ekuitas atau saham perusahaan yang kita danai. Karena sedikit rich maka sangat beresiko karena tipe ini bermain dengan saham, di mana operasi equity ini dibawahi oleh OJK dan tidak sembarang sistem yang menyediakan tipe ini, karena terlebih dahulu harus mendaftarkan aplikasinya ke OJK, dan baru 2 atau 3 situs di Indonesia yang diizinkan oleh OJK. Equity crowdfunding ini harus berbentuk badan usaha yang besar, bidang perusahaan yang memiliki badan hukum dan memiliki penghasilan tertentu yang ditentukan oleh OJK. Yang keempat yaitu reward based crowdfunding, di mana bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi kita juga mengharapkan reward, di mana bentuk feedbacknya bukan dalam bentuk saham ataupun materi, tetapi sesuai dengan platform yang menyediakan reward seperti apa. Contoh, kita mendanai suatu proyek usaha yang memiliki produk. Kita sebagai pemberi bantuan dana, kita mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah atau produknya belum launching sehingga kita memberi dana bisa lebih awal mendapatkan barangnya. Yang kelima yaitu royalty crowdfunding, yaitu feedback yang diterima dari pemberi dana ialah dapat persentase tertentu dari penjualan produk yang didanai sesuai dengan perjanjian kita dengan usaha tersebut.